Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai berat pesawat dan kinerja pesawat terbang. Yang pertama pokok bahasanya adalah komponen berat pesawat, yang kemudian dilanjutkan dengan pengaruh kinerja pesawat terhadap panjang runway. Materi yang saya gunakan adalah buku Bandar Udara milik karangan Bapak Wardani Sartono, Ibu Dewanti, dan Bapak Takia Rahman. Kalian bisa memilikinya untuk membaca secara lengkap materi yang ada di buku ataupun di video. Baik, akan saya mulai. Dalam perencanaan bandar udara, beban pesawat diperlukan untuk menentukan perkerasan dari runway, taxiway, maupun apron. Nah, ada beberapa jenis beban pesawat yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat, yang antara lain adalah yang pertama adalah OWE atau Operating Weight Empty. Itu merupakan beban dasar pesawat, ya, termasuk awak pesawat dan peralatan pesawat, tapi tidak termasuk muatan atau payload dan bahan bakar. Terkadang operating weight empty tidak tetap untuk pesawat-pesawat komersial dengan jenis yang sama karena besarnya tergantung pada konfigurasi tempat duduk. Yang kedua adalah payload atau muatan, yaitu beban yang diperhitungkan akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan atau maskapai penerbangan. Contohnya adalah barang, surat-surat, paket-paket, maupun kelebihan bagasi. Kemudian ada istilah zero fuel weight atau ZFW atau berat bahan bakar kosong, yaitu beban maksimum yang terdiri atas berat operasi kosong, beban penumpang, dan barang. Yang selanjutnya adalah maksimum taxi weight atau MTW, yaitu berat maksimum untuk melakukan gerakan atau berjalan dari parkir pesawat ke pangkal runway. Yang selanjutnya adalah maksimum take off weight atau MTOW, yaitu merupakan beban maksimum pada awal lepas landas sesuai dengan bobot pesawat dan persyaratan kelayakan penerbangan. Yang keenam adalah maksimum landing weight atau MLW atau berat maksimum pendaratan, yaitu beban maksimum pada saat roda pesawat menyentuh lapis keras atau mendarat sesuai dengan bobot pesawat dan persyaratan kelayakan penerbangan. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan berat pesawat itu dari operating weight empty ditambah 3 komponen, yaitu payload, trip fuel atau bahan bakar, dan fuel reserve atau bahan bakar cadangan. Untuk payload atau muatan, di sini sebelumnya kita mestinya ada beberapa istilah juga selain yang tadi ada MTW, MTOW, MLW, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas tentang pengaruh kinerja pesawat, ada beberapa istilah, yaitu decision speed, initial climb out speed, rotation speed, lift off speed, take off run, accelerate stop distance, take off distance, landing distance, clear way, dan stop way, yang dapat kalian baca di buku halaman 82. Nah, kemudian untuk pengaruh kinerja pesawat sendiri di sini akan kita bahas mengenai yang pertama adalah payload atau muatan dan jarak tempuh. Jarak maksimum yang dapat ditempuh oleh suatu pesawat dengan jumlah bahan bakar tertentu dikenal dengan aircraft range. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aircraft range. Yang paling penting adalah payload. Nah, di sini ada gambar hubungan antara payload dan range. Di sini ada beberapa titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Nah, kalau misalnya kita lihat di titik A, di situ menunjukkan range atau jarak tempuh terjauh RA yang bisa dicapai oleh pesawat, dengan payload maksimum. Untuk terbang dengan jarak RA dan membawa payload PA, pesawat harus take off atau lepas landas dengan maksimum struktur take off way
atau dengan berat maksimum struktur pada saat lepas landas yang berarti tangki bahan bakar itu terisi penuh RA. Kemudian titik B menunjukkan jarak terjauh RB yang bisa ditempuh oleh pesawat dengan tangki bahan bakar diisi penuh di awal penerbangan. Payload yang dapat diangkut adalah di sini adalah PB. Untuk terbang dengan jarak RB, pesawat lepas landas dengan maksimum structural take-off weight. Dengan kata lain, untuk memperpanjang jarak tempuh pesawat terbang dari RA ke RB, maka payloadnya harus dikurangi untuk menambah bahan bakar. Lalu kita lihat di titik C, ya, menunjukkan jarak maksimum yang bisa diterbangkan pesawat RC untuk mengisi tanpa mengisi payload sama sekali, tidak ada payloadnya. Keadaan ini disebut dengan vary range dan digunakan biasanya pada saat mengantarkan pesanan pesawat ke pembeli. Baik, kemudian kita akan lihat pengaruh kinerja pesawat terhadap runway. Di sini ada 3 kasus yang berhubungan. Yang pertama adalah normal take-off cases, yaitu kondisi ketika seluruh mesin berjalan dan runway yang ada cukup panjangnya untuk mengakomodasi variasi teknik pengangkatan atau lift-off pesawat dan berbagai karakteristik khusus dari performa pesawat. Yang kedua adalah engine failure cases atau lepas landas dengan anggapan mesin gagal. Adalah ketika kondisi runway yang ada memiliki panjang cukup agar pesawat dapat melanjutkan perjalanan walaupun kehilangan tenaga, atau agar pesawat dapat direm untuk berhenti darurat atau emergency stop. Yang selanjutnya adalah landing cases atau pendaratan, yaitu kondisi ketika runway yang ada memiliki panjang yang cukup untuk berbagai teknik pendaratan, overshoot maupun pendaratan yang jelek dan semacamnya. Kita lihat, ini ada gambar contoh normal take-off case. Normal take-off cases atau ini tertutup ya, kasus lepas landas dengan normal. Nah, di sini menunjukkan ada gambar take off distance atau TOD, jarak lepas landas yang disyaratkan untuk pesawat dalam kondisi normal, take off lepas landas normal dengan seluruh mesin beroperasi. Besarnya TOD untuk pesawat tertentu yaitu 115% dari jarak sesungguhnya yang pesawat butuhkan untuk mencapai ketinggian 35 kaki atau sekitar 10,5 meter. Jarak ini tidak harus seluruhnya berupa full strength pavement atau FS. Kemudian setelah TOD, ya, take off distance, maka yang perlu diperhatikan adalah seluruh panjang atau 115% panjang TOD sesungguhnya harus bebas dari hambatan untuk melindungi pesawat bila terjadi overshooting take-off atau lepas landas terlalu jauh. Oleh karena itu, peraturan memperbolehkan penggunaan clearway atau CWY untuk sebagian area runway, CWY. Nah, take off distance dikurangi dengan clearway disebut take off run atau TOR dan harus seluruhnya berupa full strength pavement. Operator bandara menghitung required field length atau panjang yang dibutuhkan untuk setiap operasi, yaitu terdiri dari 3 komponen: full strength pavement, partial strength pavement atau stopway SWY, dan clearway atau CWY. Nah, kemudian yang kedua adalah engine failure case atau kasus lepas landas dengan anggapan mesin gagal. Dalam kasus ini ada izin perbolehkan penggunaan clearway, yaitu maksimum setengah dari selisih antara lift off distance atau LOD dan take off distance atau TOD. Ya. Kemudian sisa jarak yang ada
harus berupa full strength pavement. Untuk pesawat-pesawat bermesin piston secara normal, seluruh area take-off distance atau TOD-nya harus berupa full strength pavement. Pada kasus engine failure, juga harus disiapkan jarak yang cukup untuk emergency stop bila pilot tidak akan melanjutkan take-off. Nah, di sini kecepatan saat kegagalan mesin ditentukan oleh pabrik pesawat dan dinamakan decision speed atau V1. Nah, kemudian bila mesin gagal sebelum kecepatan tercapai, pilot harus mengerem untuk berhenti. Jarak yang dibutuhkan dari awal take off hingga emergency stop dinamakan sebagai accelerate stop distance atau ASD. Ya, ASD ini seluruhnya harus full strength pavement. Tapi untuk pesawat bermesin turbin, kegagalan mesin jarang terjadi pada ujung runway yang tidak perlu mempunyai perkerasan sekuat TOD, cukup perkerasan yang lebih kecil. Ya, area ini dinamakan sebagai SYY atau stop way. Yang selanjutnya adalah landing cases atau kasus pendaratan. Nah, di sini peraturan itu menyatakan bahwa LD yang dibutuhkan pesawat untuk mendarat pada runway harus cukup hingga pesawat berhenti sempurna atau full stop. Istilah jarak berhenti ini dikenal dengan nama stop distance ini ya, atau SD, yang merupakan 60% dari LD. Dengan asumsi bahwa pilot membuat ancang-ancang pendaratan pada kecepatan yang cukup dan berada di ketinggian 15 meter pada saat melewati threshold runway. Landing distance harus berupa full strength pavement. Untuk pesawat bermesin piston, LD ditentukan dengan cara yang sama. Untuk menentukan panjang landasan yang dibutuhkan dari berbagai komponen, full strength pavement, stopway, dan clearway, seluruh persamaan harus disesuaikan dengan critical design aircraft atau pesawat desain yang paling kritis di bandar udara. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.